itu bukan soal mencari jati diri, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan podcast saya Ayo Ji. Ayo kembali ke rumah saling menginspirasi. Terima kasih Abah kehadirannya yang kesekian kali ini Abah. Jadi kita hari ini Abah akan membahas dua kalimat yang sering kita ucapkan Abah, tapi kayaknya ini jarang dipikirkan oleh kawan-kawan Bah, yaitu sahadatain, dua kalimat sahadat. Bah, jujur Bah, buat kawan-kawan Gensi ini sahadat itu seperti centang biru Bah. Jadi kayak ada di bio, tapi mereka nggak tahu fungsinya itu apa itu Abah. Kalau centang biru cuma jadi bio, berarti belum jadi identitas, Ji. Oh, siap. Centang biru harus terus ada peningkatan kredibilitas akun kan. Kata bapak-bapak, itu sama saja centang biru KTP. Kalau muslim, ya hanya muslim KTP gitu lah. Oh gitu, siap-siap Bah. Tapi saya rasa ini ya Bah, kayaknya kita itu kan tiba-tiba lahir, terus tahu-tahu harus mengikuti persaksian demi persaksian. Bahkan katanya Bah, dulu itu waktu kita sebelum lahir Bah, kita tuh pernah bersaksi dan menjawab qalu bala sahidna. Jadi kayaknya, tapi saya nggak pernah mengucapkan itu bahan waktu di dalam perut Bah. Itu seperti apa Bah? Iya. Jiren hampir tiap hari transaksi pakai uang 10.000. Transaksi ya Bah? Sering-sering Iya. Abah? Itu gambar di uang 10.000 apa itu? Waduh, apa ya Bah? Kawan-kawan, ada 10.000 nggak? Gini-gini, Oh, bentar. Siap-siap Pak. Lupa detail bukan berarti kita nggak pernah lihat. Lupa momen bukan berarti kita nggak pernah janji, Jiren. Siap-siap Bah. Jadi sepertinya sahadat itu nggak cuma formalitas masuk Islam berarti ya Bah? Betul. Itu deklarasi hidup. Oh. Kalimat pertama, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang lazim disembah kecuali Allah. Tapi kalau pinjam bahasanya teman-temannya Jiren ya, unfollow semua sesembahan. Follow Allah doang. Saya nggak mau hidup dikendalikan selain Allah, titik. Itu merdeka sesungguhnya, Jiren. Oh, siap-siap Abah. Jadi seperti kita itu nggak harus termasuk dikendalikan follower bahkan hater gitu ya Abah. Kalau follower bahkan haters masih ngatur moodnya Jiren, berarti Jiren belum lulus tauhid. Oh, waduh. Siap. Ada pepatah terkenal Jiren. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang, fokus kepada ridho Allah, itu baru lulus tauhidnya. Oh, Masya Allah. Siap-siap Bah. Jadi, tapi Bah, jujur ya, anak-anak muda sekarang itu Bah, anxiety-nya tuh sangat tinggi Bah. Overthinking dan ujung-ujungnya takut-takutnya nggak relevan Bah tentang ini Bah. Karena mereka meletakkan pusat hidupnya sering pindah-pindah. Hari ini standar hidup like, besok followers, lusa trending. Kalau pusat hidup kita hanya manusia, kita akan capek. Sahadat bilang, pusat hidupmu satu, nggak berubah. Dekengannya pusat nyel, gitu ya. Hanya satu, ridho Allah, itu baru stabil. Siap-siap Bah. Jadi adat itu kayak mental stabilizer berarti ya Bah? Betul, spiritual stabilizer. Oh, siap-siap. Terus kedua Bah, yaitu Muhammad Rasulullah. Kenapa nggak cukup cuma percaya sama Allah Bah? Karena kita ini butuh
contoh yang aplikatif karena kita manusia. Perlu sosok contoh manusia pilihan. Dan contoh itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Jiren bingung gimana caranya sukses tanpa sombong, gimana caranya marah tapi tetap elegan, gimana caranya cinta nggak posesif, lihat beliau saja, copas beliau saja. Gitu, siap apa. Jadi belajar terhadap Rasulullah itu nggak cuma belajar sejarah yang harus dihafal dan dikerjakan begitu ya, Bah? Iya. Kalau cuma jadi materi mata pelajaran ya selesai di lembar jawaban. Bila jadi manual hidup kita untuk sepanjang hidup, maka arah kebaikan. Bila jadi manual hidup kita untuk sepanjang hidup, maka arah kebaikan kita tak akan pernah putus, Ci. Manual dari cara Rasulullah bangun tidur sampai tidur lagi, cara Rasulullah duduk di toilet, sampai cara duduk di kursi kekuasaan, palu gada, Ci. Apa yang lu mau dalam Islam ada di Rasulullah. Masya Allah, siap-siap. Jadi berarti kalau saya sering ngomel soal hidup yang tidak adil, itu seperti apa, Pak? Coba cek ulang syahadat, Musi. Bukan sekedar diucap ulang, tetapi disadari ulang. Oh, siap. Bahkan ini kayak dalam banget, Pak. Tapi entah rasanya kayaknya nggak kerasa seperti mengguru ya, Pak? Iya. Karena saya juga masih belajar, Ci. Dan terus belajar. Syahadat itu bukan cuma pintu masuk Islam. Itu tombol refresh iman. Oh, siap. Gitu, Ci. Jadi bisa saya simpulkan ya, Bah. Jadi syahadat itu bukan cuma syarat sah untuk menjadi muslim ya, Bah. Betul. Tapi syahadat ini sebagai arah hidup, pusat hidup, dan role model hidup dari baginda Rasulullah. Seperti itu ya, Bah. Dan setiap Jiren ucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu bukan laporan ke Allah dan Rasulnya, tapi itu pengingat akan sadar diri sendiri kita. Oh, siap. Jadi berarti kita sering ulangi itu apa? Bukan cuma kalimatnya saja ya, Pak, tapi dalam kesadaran diri untuk meresapi apa yang ada di dua kalimat syahadat itu ya, Pak. Betul. Dan hidup bukan soal mencari jati diri, tapi sadar sesadar-sadarnya, Ji, akan komitmen diri. Siap. Teman-teman, jadi kalau kamu merasa hidupnya random, mungkin bukan hidupnya saja yang kacau, mungkin bisa jadi kamu cuma belum sadar lagi mencari siapa pusatnya, seperti itu. Dan dengan syahadatain bisa kita bilang selama Allah menjadi prioritasmu dan Nabi Muhammad Rasulullah jadi referensi utama, meski hidupmu mungkin nggak selalu mudah, tapi pasti tetap terarah. Dan itulah statusnya, status on the track. Tetap dengan garis tujuan utama untuk Allah. Jadi insya Allah akan aman dan sesungguhnya lebih penting dari sekedar nyaman. Terima kasih, sampai jumpa lagi di podcast AYOG. Ayo kembali ke rumah, saling menginspirasi. Terima kasih Abah waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.